Shalom, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin, 11 September 2023. Tertulis di dalam kitab Amsal pasal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, bukan satu hal yang baru lagi pada zaman kita ini. Ada orang yang harus berurusan dengan hukum, bahkan sampai berpengadilan, hanya karena perkataan seseorang yang diucapkan atas orang lain, atau sering disebut dengan menjadi pencemaran nama baik, atau mengucapkan kata-kata yang tidak benar, yang menyudutkan dan merendahkan orang lain. Itu ternyata bisa diproses dengan hukum. Perkataan yang keluar dari mulut kita ini bisa saja membawa kita ke dalam kesukaran. Maka adalah sangat benar peribahasa yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Dia bisa menerkam tidak hanya orang lain, melukai tidak hanya orang lain, tetapi juga menerkam dan melukai diri kita sendiri, atau memasukkan kita ke dalam kesukaran. Maka benarlah pengamsal berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Memelihara mulut dan lidah, itu artinya kita menggunakan organ tubuh ini, mulut dan lidah ini dengan penuh hikmat. Bagaimana cara menggunakan mulut dan lidah dengan penuh hikmat? Yang pertama, kita harus menjaga kata-kata yang keluar dari mulut ini. Dalam ungkapan Batak ada disebut jolo nidilat bibir asa nidok hata. Artinya jangan asal mengeluarkan perkataan. Lebih baik dipikirkan masak-masak dulu. Dipikirkan benar-benar dulu. Apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Apakah itu untuk kebaikan? Jikalau itu tidak ada guna, jikalau itu hanya untuk merusak, lebih baik tidak diucapkan. Maka sekali lagi, jagalah setiap perkataan yang hendak kita keluarkan dari mulut ini. Yang berikut, menjaga hati. Karena apa yang terpancar dari mulut, dari perkataan, itu keluar dari isi hati. Isilah hatimu dengan kebenaran. Isilah hatimu dengan kehendak Tuhan. Isilah hatimu dengan firman-Nya. Supaya itu yang keluar, itu yang kau percakapkan dari mulutmu itu. Dan yang berikut, hendaknya lah kita menjadi orang-orang yang cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Artinya lebih baik kita menunggu dulu, memahami situasi dulu, mengerti dulu, baru memberikan respon, memberikan perkataan atas atau tanggapan atas suatu hal atau atas suatu peristiwa. Dalam ungkapan Indonesia ada disebut diam itu emas. Ada benarnya juga. Karena semakin banyak kita berbicara, itu menunjukkan bahwa semakin sedikit yang kita tahu. Dan juga semakin besar kesukaran yang akan kita alami. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, marilah berhikmat untuk menggunakan mulut dan lidah ini. Tuhan memberikan itu kepada kita, supaya kita dengan mulut ini, dengan lidah ini, memuji dan memuliakan Tuhan saja. Bukan untuk merendahkan orang lain,
bukan untuk menjerumuskan orang lain, bukan untuk merancang hal-hal yang buruk terhadap orang lain, tetapi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jagalah mulut dan lidah, karena dengan memelihara itu kita memelihara diri daripada kesukaran. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, tolong dan ajarlah kami agar selalu dikuasai oleh kebenaran-Mu dan firman-Mu, supaya itu yang kami percakapkan, sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut ini adalah perkataan kebenaran-Mu yang sesuai dengan firman-Mu, yang menjadi berkat bagi orang lain, dan senantiasa menjadi perkataan yang membangun demi kebaikan bersama. Dalam Yesus Kristus, berkatilah kami. Amin.